suci dan mulia ini di hari Jumat, saya
hendaknya langsung saja kita rantapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah diadukan kepada makhluk. Sebagaimana doa Nabi Musa yang beliau panjatkan kepada Allah tatkala beliau melewati Laut Merah bersama kaumnya, dan doa ini bisa kita terapkan ketika ada masalah yang sulit. Doanya sebagai berikut: Allahumma lakal hamdu wa ilakal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Artinya, ya Allah, hanya bagi Engkau lah segala puji, hanya kepada Engkau lah tempat mengadu, dan hanya Engkau lah yang bisa memberi pertolongan. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan kecuali hanya dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Begitupun doa Nabi Zakaria ketika memiliki keturunan, ada dalam Quran surat Maryam ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi inni wa anal admu minni washta'al ra'su syaiban wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiya. Artinya, ia berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau ya Tuhan. Dari dua doa Nabi Musa dan Nabi Zakaria, inilah yang disebut dengan doa yang sebenarnya doa, dan bisa diaplikasikan, diterapkan dari semua masalah kehidupan kita sehari-hari. Kita melihat fakta, data, Nabi Zakaria sudah tua renta, begitupun istrinya. Bertahun-tahun beliau mendapatkan seorang anak, namun belum dikabulkan. Jika menuruti akal sehat dan secara medis saat itu tidak ada dokter spesialis kandungan, bidan, atau bahkan tukang pijat, impossible memiliki anak atau keturunan. Beliau terus berdoa dan berdoa. Beliau selalu curhat dan terus curhat tanpa putus asa, tanpa mengenal lelah. Apa yang dilakukan beliau? Beliau tidak pergi ke dokter, tapi ke tukang pijat, dan tidak mengeluh, curhat kemanapun. It's very simple, mudah bukan? Hadirin sholat Jumat, jika kita perhatikan doa di atas, kalau diterjemahkan secara mendalam dan halus mengandung arti yang jorok atau porno, terutama tulang yang ditutup. Begitu lemah lembutnya dalam bertutur kata doa dari seorang Nabi Zakaria dalam memanjatkan doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mengenal lelah. Dari Rizali
IG dan lain-lain. Dan yang paling menyedihkan lagi adalah kita tidak sedikit di antara kaum muslimin yang masih percaya kepada dukun, peramal, dan orang pintar. Sehingga tak kala ia memiliki masalah, yang pertama kali terbesit dalam hatinya adalah segera mendatangi dukun itu untuk mencari solusi. Sungguh ini adalah suatu kebodohan, ketololan, kelemahan iman kita. Tidakkah mereka mengetahui orang yang mendatangi dukun itu menyebabkan kekafiran atau menjadi orang kafir? Rasulullah SAW mengingatkan kita dalam sabdanya, "Man ata arrafan aw kahina
mengadu kepada Allah atau mendatangi manusia untuk berkeluh kesah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, sebelum khotib membacakan khutbah yang kedua, khotib akan membuat intisari, konklusi, kesimpulan khutbah di atas. Masalah hidup akan kita temui dimanapun, kapanpun kita berada. Ada yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi seperti anak-anak SMA, ingin bangun rumah, ingin pergi ke tanah suci, ingin naik jabatan, atau ingin lepas dari lirikan hutang atau segudang permasalahan hidupnya. Solusinya adalah just go to Allah, pergi ke Allah, talk to Allah, ngomong saja ke Allah, ask to Allah, minta saja ke Allah, pergi saja ke Allah, bukan yang lain. Seperti ke teman yang paling dekat atau besti, guru, termasuk orang tua pun jangan kita lakukan. Faktanya dalam kehidupan sehari-hari kita selalu mengadukan kepada orang lain untuk menyelesaikan masalah kehidupan, termasuk minta bantuan ke zaman, dukun, peramal, dan lain-lain. Demikianlah khutbah kali ini. Mudah-mudahan